Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Masyaallah. Kantun bolu dekat. Asa lamun rimil kusubuhan sasa saja. Semua di kopi daerah, kopi Sorangan. Tapi minuman ahli surga susu. Pohon dari kawan. Para asatidzah anu sumkuring dihormat, bapak-bapak anu sami rawuh di majelis, para ibu, para bidadari surga. Amin. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini. Walaupun tadi di perjalanan sempat ada danau mendadak, ya. Jadi ada danau dari kolot, gitu. Jadi masya Allah tadi bercerita bahwa di sini biasa namanya nggak ada banjir sama tubuhnya, tapi masya Allah parah gitu, salah bahar gitu kan, luar biasa. Hujan teh anugerah di Allah Subhanahu Wa Taala. Dan urang teh acan gaduh danau anu memadai gitu ya. Kita nama di Bandung teh itu jeung gaduh. Naon istilahna? Danau teh naon? Situ bener. Bendungan situ agung gitu. Kaum penampungan. Ya mudah-mudahan lah nu di perjalanan sing saralamat sadaya. Amin ya rabbal alamin. Pas tadi emut kana susu gitu ya. Pas pisan insyaallah dina danget ayeuna urang medal tentang ciri ahli surga. Kita Bapak Ibu hadirin sekalian, ikhwata iman azani Allah wa yakum. Hoyong mau ke surga? Ibu-ibu hukum. Mudah-mudahan tahu ya Pak? Cuma ibu bapak-bapak mah kelihatan deh. Jadi dia ibu negara lah gitu ya. Kita tinggal di suara lantang gitu, bapak dengar dulu gitu. Bapak sekalian, itulah kenapa kan ada dua surat yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika hari-hari besar. Di antaranya ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ataupun juga ketika sholat subuh. Ya. Surat itu diantaranya yang pertama surat Sabihis, ya. Al-A'la, kemudian yang kedua surat Al-Ghoshiyah. Di antaris dina surah Al-Ghoshiyah itu dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul Ghoshiyah. Hal ataka haditsul Ghoshiyah wujuhu yawma idin khashiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusmin wa la yughni min ju'. Ketika hari kiamat datang,
ketika hari kiamat tiba, hal adaka hadithul khosiyah, wujuhu yawma idzin khosiyah, muka-muka itu, wajah-wajah, rarai-rarai itu tertunduk khusyuk. Wujuhu yawma idzin khosiyah amilatun nasibah, karena amal-amal memang sudah dikokohkan dan sudah ditancapkan, sudah dicatat, tinggal ada hasilnya. Tasla naron hamil, tapi juga ada api yang menyala. Tusqa min ainin aniyah, yang diberikan, yang dicucurkan dari air yang sangat panas. Terus bantuan tubuh mencari cingwal. Sok kata kalau orang tua yang macam Quran kesarangan, yang di awal dari aku Pak Abi itu. Terus komen ini, anya laisa lahu ta'amun illa min dharib, tidak ada makanan. Ya, tidak ada makanan kecuali pohon yang berduri. Karena itu, masya Allah, na'udzubillah min dzalik, di neraka itu akan senantiasa penuh dahaga dan kehausan. Ada gak suguhan neraka? Ada. Apa menunya, Pak? Bu? Pak, Bu? Menunya apa? Sok ngobrol ke sana Jumaahan ya, mana? Jihad ya, mengaji ahad. Ya, darah. Ya. Terus lagi? Nanah. Terus lagi? Masya Allah, jemaah Palasar ini tawaduknya luar biasa ya. Pura-pura terapi. Ada amar, ada ulung kok. Kejar-kejar mau ngajawab di Syria, ya kan? Air yang sangat panas, kemudian darah, nanah, ya, min kislin, itu kalau diminum maka rusaklah seluruh pencernaannya. Dan nanti ketika terluka maka akan diobati dengan apa? Ada kislin, ada salep. Itu salep khusus ahli neraka, tapi bukan menyembuhkan, tapi malah membakar seluruh tubuh. Makanya Allah capek ini kiki, ya Allah, pengen istirahat ya Allah. Makanya kan malaikat tuh sampai bungis-bungis, malaikat neraka sampai gantikan aja sama Tuhanmu langsung. Kata ahli neraka itu, jangan oleh kamu yang begitu bungis dan kejam tidak pemaaf, karena sudah habis waktu bertobat dan permaafan. Hanya diberi salep, diberi samak, tapi samak lagi sana samak menong gitu ya. Ini samak lagi dari neraka yang sangat panas. Karena itu mereka kemudian kehausan, dan saat itulah detik-detik ahli neraka minta air walau setetes ke ahli surga. Surah Al-A'raf, afidu alaina minal ma, wahai ahli surga, mintalah air walaupun sedikit cucurannya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dari surah ini ternyata Bapak Ibu sekalian, sedekah ahli surga sana sedekah berlian, tapi sedekah air masihan cai karusan. Termasuk misalkan ayah sumur urang gitu ya, kata tangi terus itu, ini sedekah luar biasa. Karena itu singkuring sok rada kirang panuju oke rada kegel gitu, upami masjid ngorekin cai gitu. Semakin orang akrab ke masjid, maka semakin orang dekat dengan masjid. Bahkan upami sama di masjid itu segala dihalalkan, karena jadi fasilitas umat yang ada di sekitarnya. Masjid kudu jadi pemicu apetna masyarakat. Ya, karena itu biar datang ke masjid. Pokoknya cita-cita syukurin mah, mudah-mudahan tadi sekitar bebas di Jalan Soekarno-Hatta itu ya, bebas itu di Bandung itu ada masjid badak yang menggratiskan semuanya. Parkir gratis, toilet gratis, bahkan kalau bisa ada penginapan, gitu ya, yang gratis.
khusus kamu ustad gitu ya, Ibnu Sabil gitu, jamaah itu gratis. Ya, kan biasa ya non puasa ikhlasnya dan lain sebagainya. Itu kalau ada masjid seperti itu maka bakal dekat dengan umat. Apalagi sok mereka cari ke masyarakat, usaha tukang non ngarala dirinya beri dijaga kebersihannya. Masya Allah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan cita-cita kita terwujud. Ya, amin ya rabbal alamin. Kalaupun belum terwujud, kita punya toko di sisi jalan, Pak Bu. Punya toko di sisi jalan, pasang air gratis gitu. Untuk orang yang berlalu lalang. Iya, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Jadi kapungkur sepuring waktu di Mesir, Pak, 8 tahun itu kalaupun keluar itu kami angkat kan dia itu jarang beli minuman air mineral jarang. Margi naon margi kebagai duit itu belajar mahasiswa gitu. Tapi kita yang misalkan pas-pasan ini tetap tidak akan kekurangan air. Kenapa? Karena ada kulkas-kulkas di mana-mana itu. Jadi ada kulkas tina aluminium itu dari sana bisa minum air. Ya Allah sampai kita doakan yang bikin ini, yang wakaf ini mudah-mudahan berkah rezekinya ya Allah. Itu setiap yang lewat. Makanya di Arab kan karena itu biasa contoh lain di Mekah. Ada gak yang dehidrasi pada jutaan umroh, jutaan haji? Ada yang dehidrasi Pak? Kekurangan gak air minum? Padahal air minum itu utama. Makanya pas dulu ketika ada bahwa biar haji selamat, katanya ibadah haji selamat dan sebagainya, maka selain ditambah waktu harus dipindahkan tempat sebegitu. Kurang liberal dulu ketika usul soal haji, soalnya tuh ini ibadah haji pindahkan ke Jakarta, mabuk terariwu gitu. Iya kan? Terutama soal minum, ini bisa didapatkan di mana-mana. Gitu. Terus minum tuh baleser, gitu kan? WC di mana-mana. Gitu. Masya Allah, kan kabayang itu. Ya, kabayang kalau ini tidak terorganisir dengan baik. Jadi sedekah ahli surga itu ternyata memberikan air minum kepada orang lain. Jadi pemigaduh misalkan mebel, bengkel atau naon gitu ya di sisi jalan pasang dispenser gitu. Ya, di sarang gelas naon gitu bisa naon. Mau biasa mah sarang kopinya gitu. Tambah bolu karena itu panas banget guys di hari gitu. Tapi Masya Allah ada beberapa jamaah yang mencoba pasang dispenser gitu ya di hareupeun tokona pagi-pagi Pak siap hayang ngala pahala jariah cenah usah amin. Mudah-mudahan berkah Bu. Pas maghrib eueuh dispenser. Jadi di urang mah kurang ngeci. Jadi aduh ya Allah tiga bina-bina teuing. Ya orang untuk berbuat kehadiran pun masih kena dijulidan. Ngomong lagi memberi makanan kepada orang lain. Jadi jangan disepelekan ini babud dahri itu, bab kadaharan ini, Bapak Ibu, terus dalahan, terus taruhan, terus apa? Tidak ada demikian. Ya, katanya itu saya tidak ambil sih. Ya. Jadi tadi bab minuman itu sedekahnya ahli surga, kemudian ini bab makanan itu adalah yang bisa menyatukan hati kita ternyata dengan makanan. Bukan dengan meja bundar ataupun meja runding, bukan. Yang bisa menyatukan kita itu meja makan. Makanan harus di meja makan menyatu. Ya, makanya ini pesan penting dan ini sangat sederhana sebetulnya. Nggak perlu jauh-jauh lah, ya nggak perlu jauh-jauh S3 ke mana S2 S3 ke mana ke luar negeri. Pada akhirnya ajaran yang diberikan itu adalah ajaran yang sederhana. Simuring misalnya di Mesir, Timur Tengah, kemudian Asia, akhirnya ke Malaysia dan lain sebagainya, ke Asia Tenggara, tetap ajaran yang nerapma ajaran asatid simuring ilmu. Tentang apa? Ajaran makan dan minum. Bagi keluarga, kalau pengen harmonis, maka kudu sering dahar bareng.
Kenapa tidak harmonis? Karena jarang bareng. Kan bareng, kadang-kadang kita sekarang tuh makan bareng, tapi kan nyaro HP kemana-kemana gitu. Iya kan? Itu nggak boleh. Karena makan yang tidak pakai konsentrasi itu akan menjadikan nutrisinya hilang percuma begitu saja. Jadi harus dinikmati, iya teh lau, belum gitu. Jadi dinikmati, digaya, belum langsung kecari itu. Jadi kena dicapai gula dan lain sebagainya. Begitu tertib Rasulullah SAW. Karena itu dulu si Kuring ketika di Dinia dan Ibtidaiyah yang pertama kali diajarkan itu tentang adab makanan. Bagaimana adab makannya Rasulullah SAW. Rasul sangat rewel soal makan. Jadi sebelum makan harus apa dulu? Harus ada makanan dulu. Ayo lari dan dulu. Terus ada doa ya lihat mana dulu. Ulah sok iya bu. Jadi sing karpe bela itu orang yang ngadoa ayam hari ini. Kalau udah ada makanan, maka jangan dulu berdoa, cuci tangan dulu. Ternyata bakteri-bakteri itu ada di tangan. Ya. Suami istri kalau sering bersentuhan maka sifatnya bakal sami satu frekuensi. Karena sering bersentuhan. Kita juga sama. Kalau saling bersentuhan itu, kalau salaman itu membina kepercayaan. Kalau bersentuhan, berpelukan itu akan memperpanjang usia. Katanya, Masya Allah kata ahli psikologi, upami bapak sering ditangkap ku ibu 1 menit, itu bapak bakal manjangan umur 30 menit. Ya makanya lamun ibu, lamun bapak beri angkat, bebek beri angkat, misalnya kemudian suntangan dulu, kemudian ditangkap, posok bu, hati ngali dari wajah. Bapak ditangkep gitu ya, ditangkep cicing pasti karena dalila karena panjang umur. Berarti kalau ada suami yang duluan meninggal, artinya itu jarang ditangkep. Ya, ini persoalan sederhana loh, persoalan sederhana. Sampai contoh, salah satu contoh kendala psikologi yang kemudian menjadikan anak tidak soleh karena jauh di babatan. Akhirnya dipelusuri ke psikiater segala enggak. Ternyata bapaknya jarang bareng ulin jeung anaknya. Itu juga jadi masalah. Kunaon si Aatem asa jauh, bahkan kan punten ya Bu ya, Pak. Ini banyak kejahatan-kejahatan yang diinisiasi oleh anak muda. Karena apa? Karena jauh di bapaknya, jauh di kolot, jauh di iman. Atau dekan di iman, aduh dicarikan, bapaknya kan jarang di iman, pas di iman. Aduh curang-curang. Bahkan sampai karena jarang papanya sampai kata apa tuh ke anak seorang. Ayo mana anak saha sedikit. Itu mana anak mana yang kena masalah tuh ya. Akhirnya karena dicarikan di iman, datang ke masjid sama di masjid dia salangar tertutup. Ya punten dia. Jadi kamari pada pas ayah jadwal kadang radio ke maduh beser biasa atau sungguh daca kayak pas hari ke masjid urang langkah dikunci eta. Jadi udah dikunci kedua. Bismillah yang penting anu hal-hal yang ini pasti harus dijaga ya, apalagi di masjid sisi jalan. Ya. Jadi pas itu lupa ke masjid di masjidnya ternyata garala ulah ayah budak jeung anak-anak pemuda. Ya, sampai baru dah ke kamar sini kan, kemana namanya? Aduh mau tahu, ada itu, diusir. Akhirnya ya tukang tahu bulat, kadari, nggak boleh gitu. Jadi sasakala tahu bulat, kadari itu, maka kadari, coba 500-an. Piraku masjid gitu. Demi Allah, simpuring lebih bangga ketika ada anak kecil ketika beres subuh, Bu, Pak, milu ngaji, bener-bener nunutan, sampai Kak, simpuring di masjid ayah karpet murada mahal di Brunei, ini seberapa juta lah sampai lagi, ayah wakaf gitu ya, ini asa khusus deh Pak, lalu sholat jadi, jadi ada jenis ngiting hipu gitu ya.
sehingga poho sujud teh budang deui tibra kan. Ya. Jadi pas itu ngelai budak teh tugas tawang dari kaikeun bae. Ya, pedang ngelai berenang dina karpet mah bisa diseuseuh budak tanu hese di alaman ge. Buah-buah itu ulamaan ieu teh kitu. Iya, karena dia rajin sholat subuh dan lain sebagainya mungkin kasarean terus gede deui. Pidok kene begitu. Pas barudak akhirnya ke masjid oke kan dihalusin. Akhirnya kemana lagi? Mereka tiba dan sampai di jalanan. Dan mereka itulah yang sering kemudian membuat kerusuhan di mana-mana. Karena ingin diakui. Kamari kan viral barudak anu di mana di Cicalengka kan gerut menembawa pedang parah itu. Ya Allah. Barudak SMP gitu. Ya. Barudak SMP, barudak belum sebelum SMA, bukan preman-preman di mana, bukan. Ya, Masya Allah. Makanya, ya, Saur Pak Kapolres oke kan dulu gitu ya. Nah, istilah nama, saya cenada ayeuna kumaha lamun teu digebah, marana teh ngaduruk mobil, tapi lamun ditangkap da barudak keneh sedikit. Nah ini adalah mereka yang lepas pendidikan dari rumah dan masjid. Ya. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang kedah gaduh masjid anu ramah umat. Dia ramah dengan anak, maka berikan di masjid itu prosotan, mainan gitu ya. Iya. Sana ayah sana usupan ukara itu karena teka geria jeung kerpur poe ahad teh kamana barudak kamar masjid ya kan jadi seueur berkah itu teh luar biasa barudak mora barudak pemuda pemudi remaja remaji ngara teu arulin ka mana-mana pasang wifi gratis gitu ya terutama untuk majelis hotspot wal catering ya banyak para tuh apa kuota gitu ya. Jadi Pak syukur Mas. Nah di Simkuring alhamdulillah karena di masjidnya ada wifi gratis, Masya Allah. Sholat duhur jam 12 tapi jam 10 baru udah geus ngarumpul di gitu. Narawat main game. Tapi gak apa-apa, lebih baik diawasi daripada budak kepuku uli ka mana. Kaawasi kira kowe ngabaong di masjid kan. Kita yang akan memperingat pekan di subuhan saya nyairan barudak ngorak ke masjid itu ya terus sekarang bapak-bapak arahkan di masjid sok rada nyian balong rada lega di masjid senang ngarusuh ya karena bapak mana ke mana ke masjid musuh kan keren itu kayak waktu sholat itu ngalaping sholat Masya Allah kan gitu ya. Nah, itu diantaranya ya, dina sedekah air tadi. Masya Allah. Al-ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamid tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dharib. Tidak ada yang la yusmin wa la yughni min ju'. Tidak membuatnya gemuk dan tidak membuatnya kenyang. Wujuhu yawma idzin naimah. Nah ini sekarang kita bicara tentang wajah ahli surga. Ciri-ciri ahli surga. Anu kahijina wujuhu yauma idzin naimah. Wajahnya senantiasa berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Bu? Kenapa seri-seri gitu? Berseri-seri teh sanes seserian jangan. Lamun seserian sorangan, kamu penting-penting itu mah kuntilanak gitu. Atau sana surah seri, makanya ningali kaditu seri, ningali kaditu seri. Eta mah harus segera diperiksakan ke dokter jiwa terdekat itu. Tapi upami aya batur marah mah, mukanya tepucem gitu, temonyong, ya, komo tangah gitu, komo kacarogena sok itu sahat. Wah, itu frekuensinya udah terlalu tinggi gitu ya. Jadi upami ahli surga mah sabab hatinya penuh cinta selalu frekuensi getaran suaranya lebih rendah dari suaminya. Neneng
Jadi mendingan heos kayak gitu ya, mendingan heos soran atau tiga mobil Honda gitu ya. Jadi luar biasa tegandeng tekumaha ya. Itu juga Masya Allah. Karena apa? Karena kalau seandainya orang ahli surga itu kenapa bisa berseri-seri? Karena hatinya penuh cinta. Nah, kunaon make penuh cinta diantawisna adalah muka yang berseri-seri itu kata Rasulullah, saya bahagia karena dua hal. Yang pertama karena sholat, yang kedua karena istri saya. Ya, jadi kebahagiaan Rasulullah itu ada di mana? Di sholat. Lamun orang bingung berarti sholatnya can. Tapi patok bu kunaon ulah lalai sholatnya. Margi patok teh. Model di sholat subuh, kemudian zuhur, tadi subuh ka zuhur, teh kada ulah telat, udah rada berang di tah. Itu bakal ada yang bingung dah. Sebab sekrupnya kurang pas. Karena itu yang celaka itu siapa? Wailul lil musholli, celakalah orang-orang yang sholat. Untung jangan usah Dewi Matara sholat. Dan cilaka mah nu jangan sholat. Oh mau nutara sholat bedul ceking gitu ya. Anu sok sholat aja masih celaka. Kenapa? Sahur lalai. Lalai waktunya, lalai doanya, lalai kaifiatnya. Jangan macam-macam. Jadi kalau Masya Allah seluruh sendi tegak itu ada 360 sendi kata Siti Aisyah, itu kalau tegak bakal sehat. Kayaknya ini sebenarnya sekarang itu agak kurang sehat Pak, kadang ngedrop gitu ya. Itu dipastikan sholatnya kita benar gitu, kadang beri duduk, kadang beri ini gitu. Tapi kalau ruku dan sujudnya tumanina, maka truk itu pas tuh. Disinilah kenapa orang tua kita dulu jarang pakai ICU. Sehatnya kurang sholat secara praktik, secara doa, ya itu sholat itu benar-benar menyehatkan. Dan secara spirit tanha anil fahsya'i wal munkar, itu akan mencegah dari kejahatan dan kemungkaran. Karena apa? Karena dari subuh ke zuhur udah ingat Allah, dari zuhur ke asar ingat Allah, dari asar ke maghrib ingat Allah, dari maghrib ke isya ingat Allah, dari isya ke subuh sare itu. Jadi mau ingat naon kan? Udah menyerahkan diri kepada Allah. Nah kalau ritme ini tidak benar, dipastikan hidup kita bakal goyah. Karena as-sholat. Dan efek sholat yang berhasil adalah sholat yang silat gitu. Sholat yang kan sholatnya hubungan koneksi dengan Allah. Kalau silaturahim itu hubungan dengan sesama. Jadi silat itu silaturahim. Maka silat yang paling utama adalah rahim yang paling utama. Rahim siapa yang paling utama? Ibu. Ternyata silaturahim teh jang anu sesama rahim, dan itu teh pemilik 3 perempuan. 3 perempuan pemilik rahim ini jangan dimacem-macemin. Yang pertama adalah ibumu. Mana kabar udah saksana anjeun pinter jeung beunghar lamun ridho indung moal jamu ga hirupna. Dicabut dah kemanfaatan. Mungkin segala ayah, mungkin pakatna luhur, tapi moal mere manfaat sasa. Riweuh we jeung riweuh. Ya kan? Nah ini padahal kan di antara kita ada yang teu riweuh gitu. Nyantai hirupna teh tenang. Heulai jeung heulai. Padahal hutangna loba. Tapi nyantai gitu ya, nyantai deui ya teman. Ya nyantai deui gitu. Jadi Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah ibumu. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, mana yang paling berhak di muka bumi ini yang aku harus baik-baikin, siapa? Pertama adalah ummuka, ibu. Kemudian siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibu. Sampai 3 kali. Berarti ibunya kudu aya. Bilang ibu-ibu gitu. Insyaallah. Jadi ini teh bapak mau kenging, namun jadi itu saya garansinya 3 kali lipat dari Allah kamu ibu-ibu mah, karena menghamilkan gitu ya, karena hamil, karena mengandung, kemudian karena melahirkan, menyusui dan membesarkan.
Ya kita kalah 3-1. Dan 3-1 ini juga ternyata karena urusan bukan rahim saja, mulut ibu-ibu. Itu juga 3 kali lipat batan bapak-bapak. Jadi kalau ibu-ibu itu dalam ngomong kata-kata, lalu curhat sok murudul kan, ya kan, ngobrol bulan Januari curhat ketika Desember ditambah. Karena apa? Karena kekuatan ibu-ibu itu di komunikasi. Sehari semalam sampai 21.000 kata-kata. Kalau bapak-bapak mah hanya 7.000 kata-kata. Jadi darah seur sahur, bapak mah cicing gitu. Tapi sekali ngomong minum duit, ya langsung gitu ya. Ya langsung bapak mama. Kalau ibu-ibu mah kan terus gitu loh, morowelang teh masya Allah. Ya. Tapi jangan lupa, ternyata banyak orang-orang menjadi sukses dari para nabi dan rasul behind the scene. Di balik itu semuanya ada siapa? Seorang ibu yang luar biasa. Seorang ibu yang cerewet, tapi cerewetnya bukan cerewet nyerekan, cerewet berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 selebritis perempuan. Ya, ada 4 selebritis di dalam Al-Qur'an. 4 perempuan selebritis Al-Qur'an. Siapa di antaranya, Bu? Siti Maryam. Kemudian Maryam. Terus soal tubuh ngarah cari tahu siapa mencari sini. Ayo soal Pak. Siti Khadijah, ya. Khadijah binti bapakna, ya. Ngarah binti Khuwailid. Kemudian yang ketiga tiluhur Maryam, ya, binti Imron. Kemudian yang kedua Asia, ya, Asia binti Firaun. Suaminya itu mah, ya, Asia binti Muzahim atau dikenal juga dengan Ibu Aon, ya, atau Nyonya Aon, itu ini sudah Asia. Kemudian yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, yang keempat Fatimah binti Rasulullah SAW. Nah itu di antaranya. Ya ternyata mereka itu banyak berdoa. Banyak orang yang kenal dengan Musa, tapi di balik Musa itu ada seorang ibunda yang luar biasa. Ada seorang ibu yang membesarkan. Pak, anaknya apa? Asal pala laur pamitos jarang beli, gitu. Ayat 2 ya, ada pilih pindah alam kadek ya. Kurang jaga fokus kita masing-masing gitu ya. Kalau apalagi kita masih pagi. Jadi Firaun itu ada berapa istrinya? Ada berapa istrinya, Pak? Tersuri informasinya kepala sari. Gajahnya itu ada 3 ya. Di antaranya yang pertama adalah Nefertiti, yang biasa dipanggil Cetiti. Iya katanya orang Cicalengka. Mohon maaf kalau ada kesamaan. Cetiti itu namanya Nefertiti sebetulnya, Pak. Kemudian ada yang kedua Nefertari atau biasa dikenal Cetari. Yang ketiga ada Ishef, Nopret atau Asia. Ya, Asia itu istrinya 3. Ini saya bukan mau panas-panasan, Firaun bukan itu kan. Bukan untuk saling dendam satu sama lain, bukan. Yang saya soroti, Nefertari ini sering diajak untuk meresmikan tol dan jembatan. Tetapi ketika Asia mau jadi pemasuk, enggak. Saya mah gak mau konvensi pers sudah. Cukup tempatkan saya di rumah saja. Makanya akhirnya sekarang barbershop, yaitu Siti Masyitoh yang sangat luar biasa. Dalam menurang mah salonnya itu salon kerajaan, ya kan? Nah itu Masya Allah, ketika beliau di rumah ternyata jarang orang mengenal beliau, padahal beliau adalah yang membesarkan Musa dan menyolehkan Musa. Nah ini dia tahu sih. Dan karena doa-doanya, apalagi lagi Maryam lagi kan, Maryam binti Imran. Karena apa? Karena doa-doanya. Karena itu ibu juga, kenapa harus diciptakan cerewet? Agar banyak ngerebek, agar banyak berdoa kepada Allah. Kita bisa tuh, ibu tuh kualat kalau ayeuna mulut ibu digunakan untuk melaknat anak sendiri. Nauzubillah min dzalik. Termasuk apa? Memberikan sifat buruk. Dasar mana mah budak bau, ini bakal bau. Dasar mana mah budak bodoh, bakal bodoh. Gak boleh. Yang punya rahim aja sudah berdoa jelek untuk anak.
apalagi ya yang lain. Ibu aja yang menderita karena cinta, ya sudah gak balik cinta kepada mereka, apalagi yang tidak pernah jadi rahim anak-anak kita. Ya, jadi kena tetap panggilannya soleh. Tapi sebelum jadi anak soleh, maka mari tertibkan dulu panggilan terhadap suami dan istri. Kenapa? Karena panggilanmu adalah doamu. Ya, termasuk di handphone ada menami isin saya gitu. Iya mau ada rencangan gitu, pas dipanggil paitenku istrinya langsung luas gitu kan. Pas ditinggali dina namina si rudet. Jadi rudet tuh. Gak boleh saya bilang itu, walaupun lucu-lucu, bukan lucu-lucuan, doa itu. Makanya lamun namanya istri teh Pak, sumguring mah bidadari surgaku, cie 7 kali. Baik. Dan handphone urang itu ya. Ini anu urang itu tina naon. Terus juga AA soleh, Dede solehah gitu di kita. Itu teh kayak AA soleh gitu ya. Sok sana aja rada batu gitu. Abdi soleh, bisa soleh tapi gregetin deh gitu. Tetap itu harus ada kalimat-kalimat positif. Buah-buah kayak iraha soleh nama kena, yang penting kita percaya AA jeung teteh bakal salah gitu ya. Jadi misalkan kak suami oge sami gitu ya, bebekku sesurga gitu ya, misalkan, masya Allah itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, nikmat yang paling tinggi itu adalah ketika semuanya bukan hanya nikmat bahagia di dunia, tapi juga bareng-bareng nanti di surga. Itu tadi wujuhu yauma idzin naimah. Kenapa? Mereka wajahnya berseri-seri karena satu, sholatnya mantap. Kalau sholat mantap itu berarti ke tetangganya juga mantap. Silaturahimnya bagus. Jangan sampai ada orang yang ngomong dengan ahli ngaji, baliknya ngomongin batur misalkan. Iya kan? Nah itu jadi jangan sampai ahli ngaji itu justru menjadi contoh yang buruk buat di lingkungan masyarakat. Ya, daripada mana yang cenah teu ngaji yang ngomongkeun batur. Ulah gitu. Bukan saling dendam gitu ini, tapi sebagai evaluasi bagi kita. Oh iya, berarti harus baik dengan orang lain. Jangan sama, biarkan mereka gak sama, dan bukan ahli ngaji. Kita mah ahli ngaji harus berbeda. Saling memaafkan gitu ya, karena saling memaafkan juga adalah ciri ahli surga yang lain. Di antaranya orang yang memaafkan itu adalah yang mengucapkan salam, mudah mengucapkan salam karena damai hatinya, ingin mendoakan orang lain. Salah satunya udah pada dicabut termasuk di Banjaran Pamengpeuk itu ucapan salam. Malu gitu mudah-mudah di jalan assalamualaikum sok tarik-tarik, padahal kita ini masyarakat Islam. Di Malaysia, di Mesir, di mana itu masih biasa, adat budaya Islamnya kuat. Di kita malah udah mengucapkan salam nyaruput sabab naon kok mau proposal. Jadi lu minta duit itu. Jadi apa ya, salam itu udah jadi stigma yang luar biasa, udah jadi buruk di mata masyarakat. Bahkan mau di perusahaan, mau di bengkel, di mana sih meni sok sedil bisa. Menipu mengucapkan salam, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum gitu. Dan itu jarang itu berenangnya, kalau kecuali kalau dia non muslim, orang kafir misalkan, enggak usah. Dan kalaupun kita misalkan nggak tahu ucapin salam dia kafir, udah nggak apa-apa, udah nggak jadi masalah. Tapi kalaupun dia misalkan orang kafir ucapin salam ke kita, ya kalau kita tahu cukup waalaikum, udah ya. Jadi dijawabnya salam sudah mulai hilang. Kenapa? Ini adalah ciri memaafkan, ciri mendoakan, ciri mendamaikan. Susah aja nemeni nyeri hati itu si ibu itu dari Bangladesh temeni layu gitu. Ayah nama duka jadi gitu jangan kawin. Kemarin pernah diganti dinya. Kita pahari-pahari betul padu ilu mengucapkan salam si ibu. Ini nyeri ya lima hati cenah usah. Hari ibu mengucapkan salam dekat itu. Ente. Saruangan. Siapa yang lebih baik? Yang lebih baik yang pertama memaafkan, termasuk dalam hubungan suami dan istri. Jangan dulu kita berpikir anak yang soleh dan solehah kalau hubungan suami istri masih parasehat terus. Walaupun parasehat kenging ya, kenging, tapi kan ada adatnya kan.
Iya boleh, silakan bertengkar, tapi ada adabnya di atawisnya apa? Jangan ketika kita bertengkar, yang pertama itu jangan sampai pertengkaran kita kedengaran oleh tetanggamu. Kenapa? Karena karunya tetangga oke disloba masalah ya. Jangan sampai dengar masalah kita, ya kan? Supaya kepo dengan kami TikTok seolah-olah dia gak punya masalah gitu loh. Padahal sebenarnya masalah kita adalah yang harus kita pikirkan sendiri. Apalagi anakmu juga jangan sampai mendengar, tetangga terdekat itu jangan sampai mendengar pertengkaran kita. Karena itu saya biasa kalau mau bertengkar dengan istri pun kadang orang ke kamar badan kurang parah single Jepang, atau iya ini bisa dijadikan, atau misalkan kalau ada obrolan penting punten ini orang sering mengumbar ya, apalagi sampai mengumbar status gitu, sampai apa se Indonesia atau urusan saya, iya kan, udah diumbar-umbar di mana, emang enak itu aib dia diungkap-ungkap, iya kan, ditentukan oleh orang lain, oleh netizen dan yang lainnya, gak enak lah, iya kan. Jangan sampai diumbar kemana-mana. Kalau ada obrolan penting biasanya kita touring bareng gitu. Bun urang piknik ya kemana ke Kalembang, non aya obrolan, udah tidinya mah karena ada jauh tadi pila mah kukunya kan sih di kumaha gitu. Ini pasangnya Hansip rada jauh bisi aya naon gitu. Nah itu iya. Jangan sampai anak itu nanti kena itu. Masya Allah, punten ya, dari beberapa kasus ini banyak ternyata anak tidak sehat secara psikologi karena harus banyak menyaksikan pertengkaran ibu dan ayahnya. Jadi lamun indungna dicarikan, bapana dipikang nyawa. Lamun bapana dicarikan, indungna dipikang tidur. Jadi dua-duanya salah besar. Ya, terus jangan lewat lebih dari 3 hari itu pertengkaran. Siapa yang paling bagus adalah yang pulang mengucapkan salam atau mereka yang memberikan maaf kepada orang lain. Nah inilah ciri orang-orang yang wujuhu yauma idzin naimah li sa'iha radiyah. Karena mereka itu juga apa ya? Ridho dengan usaha mereka. Ya, usaha mereka itu benar-benar seimbang antara dunia dengan akhiratnya. Banyak di antara kita pengen punya banyak duit dan jabatan tinggi. Apa itu salah? Salah nggak? Ibu-ibu selalu sepakat di mana-mana Pak bahwa kalau orang yang beriman pengen banyak duit, salah nggak? Nggak salah, betul. Yang salah itu wasilahnya kadang menghalalkan segala cara. Nah ini yang salah. Harusnya mengikhtiarkan segala yang halal. Yang halal itu nanti akan menjanjikan apa? Menjanjikan keberkahan. Keberkahan itu apa? Keberkahan itu penuh dengan kebaikan. Sok sanaos ayeuna urang penghasilan sadintena cuma 5 juta, 10 juta. Masya Allah. Amin ya robbal alamin. Ulah diberatkeun. Soal uang, soal angka. Iya. Kenapa ibu? Urusan sok ngimpikeun bae ieu dasa kadar contoh. Sabab 10 juta ge eueuh, 20 juta ge eueuh gitu. Cuman tong dibeberat, demi Allah urusan dunia itu mudah. Dunia itu urusan mudah, makanya selalu ketika ayah kahoyong dan amin ya Rob, diaminkan. Ya, dan jangan istilahnya kita terfokus pada uang dan lain sebagainya ketika pengen jalan-jalan, pengen kemana gitu ya. Kalau orang lain bisa, aduh meninggal hati, cenah usah itu bisa piknik, abdi mah cenah gitu, tinggal didatangi mau nih 20 bus cenah tipe membuka Pangandaran. Ari abdi cenah mending teu ka mana atuh gitu. Ya ini piladiana, ini anu situ nu rada badag atau balong rada badag, ka tukang bot rame bareng insyaallah. Rada oyak-oyak we caina ngaraya umakan kan gitu. Iya. Jadi ketika saya menyerukan bahwa ayo keluarga sehat itu adalah keluarga yang makan bareng dan piknik, maksudnya bukan harus mengandalkan uang, tidak. Tidak, ini sudah kita praktekkan. Di rumah sudah kita praktekkan. Nih, ayah punya uang, sekarang keluar negeri ya. Ayah gak punya uang, ayah mah orang piknik ke Pangalengan gitu ya. Nggak apa-apa, kemana aja, yang penting mah bareng-bareng. Udah bapak-bapak kan akhirnya resep sampai ke aki-aki akhirnya makan touringnya tuh sampai Ciletu sampai mana kan luar biasa karuatan itu. Jadi begini masuk halal silakan.
Asal jangan sampai yang di rumah ngambek. Sabab naon? Tara diajak piknik. Komo lamun wajahna geus siga boboko jeung panci, aduh mudah-mudahan. Ya, udah itu lamun geus baeut teu pararugu balik ka imah baeut ya si bunda. Ah, ieu geus bener mah bener ya. Si bunda teh, "Ari maneh kunaon? Ieu teh keur capek kumaha?" Ya. Buka ah, gitu ka dapur. Pas teh ditanya, mun itu ditanya, itu saya teh. Ari maneh yang naon iroh kan gitu ya. Masya Allah. Jadi kadang-kadang terpuluh kan, makanya ibu punten bisa. Wanita yang cerdas itu tebaut ulang, baut tepugu-pugu gitu. Komunikasikan. Ini yang banyak kemudian terpendam nih. Ibu mendam, bapak mendam ketika parasia langsung marwar udah luaran udah. Iya, karena tidak selesai satu persatu. Ini bab komunikasi, makanya harus selesai bab komunikasi. Sok obrol ke urusan apa, maka diobrolkan. Ya biar babarengan. Nah itu dia tawisnya. Ya, jadi masya Allah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, istri yang solehah itu tadi ya, yang membuat wajah berseri-seri itu kan mahal ya. Ya istri solehah itu luar biasa, rizki bagi suami-suami. Ini istri yang solehah itu rizki yang luar biasa. Dan bagaimana cirinya istri solehah itu? Ciri istri solehah itu gimana? Ditampilkan. Nuka hiji loba cicing di imah tara kemana-mana. Jadi cicing we gitu di imah gitu ya. Mau jadi di kursi tem kadekok cicing jadinya. Namun aya salakina wing seri gitu. Beres gitu di ICU mau teh kan jadi masalah. Kan teu loba masalah. Ya, loba cicing di imah karena stres. Loba cicing di imah terus nu kadua tara loba pamentah gitu. Cicing, tara loba naon. Yang itu alim. Satu juta bu, dapat tinggal lihat tukang ngakrang unggul luar biasa. Censaha itu mah hanyalah boneka ya. Itu hanya wanita yang boneka yang begitu. Sesungguhnya bukan berarti tanpa cahaya. Justru keluarga yang sehat bukan berarti kudu ngaji di ahad depikeun ka ahad deui gitu ya. Kecuali Jumatnya jadi Jumat barokah, jangan bagi-bagi nasi bungkus gitu ya. Padahal sesungguhnya berbagi itu tadi, berbagi makan dan minum itu tidak terbatas dengan hari seharusnya. Jumat hari yang bagus, tetapi piraku erekti Senin lebih ke Kamis lapar ya. Jadi misalkan ya bisalah, misalkan Senin Sakinah, Salasa Mawadah, Rebo Warohmah, Kamis KKUA, udah itu jadi berkah kita. Jumat berkah. Jadi silakan kampanyekan itu, dan itu Masya Allah luar biasa, gak harus massal. Maka sebenarnya beberapa karyawan itu mengamalkan amalan-amalan sederhana, tapi ini teh membuat luar biasa. Ya kan orang tuang sabungkus di warteg tinggal bungkus di dua bisa aya nu punten ya orang gila atau rumah nu gelo nu kumaha atau pemulung pasihan di jalan Tuhan itu Masya Allah amalan harian yang sangat luar biasa. Karena kalau sudah dengan makanan, Pak, lembut hati seseorang. Lembut itu. Sok sobian lamun aya tetanggi anu rada ngewain ka urang, ajak we itu kuliner. Ya orang tuang yuk oyong naon kambing guling atau domba nangkung. Nah, misalkan gitu ya. Ayo misalkan menurut atuhun langsung gitu. Iya, soal makanan itu. Ya, makanya kita juga ketika nanya si adek, gimana di pesantren kamari itu sambil makan gitu kan. Iya mah geus dicarekan jeung candahar, wah geus muka-mukaan udah. Nah itu juga cara pola komunikasi yang benar. Lisa iha radiyah fi jannatin aliyah. Dia berada di surga yang tinggi. La tasma'u fiha lagiyah. Tidak terdengar suara-suara lagu. Lagu itu panggilan-panggilan jelek, panggilan-panggilan buruk. Terus juga komunikasi yang kasar, saling menghina satu sama lain. Nauzubillah min dzalik. Tidak boleh. Ya, makanya kalau misalkan ada obrolan atau apa, kalau misalkan ini kurang kondusif, lebih baik diam. Ya, nanti ada caranya ya. Syekh Aida Al-Khoni itu pernah membuat ini
bagaimana adab marah ala Rasulullah SAW. Di antaranya ketika kita mau marah, apa yang harus dilakukan? Namun orang yang ngambek Pak, kudu kumaha urang? Bu, bu, arahnya kene, hati ngali kene semuanya. Oh, berarti masih kene. Ya saudara-saudaranya ini misalkan. Ya, jadi gimana? Ketika kita mau marah, apa yang harus dilakukan? Jangan marah, gitu. Berarti masih marah berarti. Apa yang harus dilakukan? Astagfirullah, berikan molotov gitu. Harus istighfar gitu. Benar-benar tulus dari hatinya gitu loh. Jadi ketika ada adab marah, ketika seseorang itu mau marah, misalkan lagi berdiri gitu ya, katanya harus sambil duduk biar tenang. Udah kalau sambil duduk masih kene hayang ngambek, bari gogoleran gitu. Masih kegogoleran kekejetan kene, maka ya itulah berwudu gitu kan, ada ucai sugan gitu ya. Tapi kalau geus wudu masih kene hayang ngambek, mau jaya udah ya. Jadi lo mau nyerecos ngebul berarti setan loba. Ya karena setan dinaseun gitu. Nah ini cara-cara seperti ini adalah cara seni. Itulah kenapa kemudian kemarin-kemarin banyak ya perceraian waktu pandemi itu, setelah pandemi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan urusan materi, tapi urusan komunikasi. Jarang komunikasi, jarang bareng dan lain sebagainya. Kemudian kenapa keluarga ini mesti dipertahankan? Karena orang lain sekarang kekurangan populasi karena tidak mau berumah tangga. Para perempuannya gak mau hamil karena laki-lakinya gak mau nikah karena seks bebas dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Anak-anak tidak ada, pertambahan penduduk tidak ada. Ini teh rugi bagi negara. Kan ini ada politik populasi ya, politik demografi namanya. Politik bagaimana persebaran penduduk sangat luar biasa. Ya. Nah ini teh karena apa? Karena ada rumah tangga dan pernikahan. Itulah ajaran Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Lantas mau fiha lagiyah fiha ainun jariyah, di dalamnya ada bidadari yang matanya berbinar-binar. Luar biasa. Bukan bidadari yang berbolotot-bolotot, bukan. Yang kemana molotot gitu ya, ngangkrak, bukan. Tapi bidadari yang senantiasa membahagiakan suaminya yang lagi berjihad. Dan jihad itu pun bukan hanya ngajar, termasuk jihad nafkah. Karena itu selain doa anak, doa suami, ibu diantarkan doa ibu. Ketika pan sok diajar ini sinetron gini, ya lalu pas berangkatnya dasina dioprek gitu ya. Balik iya sentuhan itu, sentuhan mengikat loyalitas seorang suami itu. Kecuali usah pira aku cenah da ieu mah erek ka pasar make dasi. Dasian. Ngarah dioprek bae. Pakai dasian, cina gitu ya. Kan di situ gitu rek gitu kan. Jadi di situ ke, terus ibu teh saling itu disuntangan, dulu tadi ditangkep, damai. Ya, pas ditangkep udah gitu cepeka cepiki baru kiss baik, kan gitu. Ayo macan aja nggak doang, gitu kan. Udah ayat tata carana dulu, kemudian setelah dijajab gitu ya, dijajab doa, ibu maka bumi waduh ngajaga lilin. Waktu sanes-sanes ya, enggak gitu. Jadi ya misalnya ya dengan sholat syukrul wudunya, dengan sholat tuhurnya, dengan sholat duhanya, kemudian banyak mendoakan suami. Ya biar barokah usahanya, nafkahnya, biar jadi kebaikan buat semuanya. Ya ini yang perlu. Jadi tugas ibu mah memang ngarapal doa, di rumah kayak gitu. Jadi orang rumahan tapi sangat luar biasa menentukan surga dan nerakanya orang-orang yang keluar, yaitu anak-anaknya, suaminya, itu Masya Allah. Ya, itu dijajabkan. Kemudian ketika sumping, ibu pernah nggak ketika sumping, ibu langsung muka sendiri, Pak? Muka ke pantau gitu, diheula gitu. Assalamualaikum, tadi kunci, teh naon, buka we ku sorangan gitu. Ya, jadi Siti Khadijah mah gak gitu, dandan dulu yang terbaik. Kemudian setelah banyak keluar itu beliau itu selalu menunggu. Ya, setelah menunggu itu membukakan pintu sambil bersenandung.
Ternyata Arjunaku yang telah menghilangkan pelita dalam rumahku akhirnya datang kembali membawa cahaya. Masya Allah. Kami bersenang. Dari buge kan lamun datang si bapak, bari dibukakan mata ahlan wa sahlan, bari make eta gini rok anu disingsakeun gini. Terus dari pongan di tengah gimana? Di bapak maneh kunaon gitu. Sebab cara biasa kita itu merasa getek karena banyak meninggalkan amalan-amalan yang sederhana. Amalan-amalan yang sederhana begitu. Kita harus senantiasa kontak, harus senantiasa salaman, harus senantiasa berpelukan. Nabi ketika ngantor di masjid itu banyak beliau yang datang tamu kepada beliau. Apakah di panggungan dia si Gesimburi, Ustaz di panggungan ini. Nabi itu lesehan sama bareng-bareng, lesehan sama di masjid. Ketika ada yang datang dan mau keperluan kepada Nabi, nggak ada datang ke sini, enggak. Nabi yang nyamperin, datang langsung, beliau bangkit dari tempat duduknya, kemudian menghampiri dan langsung salaman. Kemudian orang Arab kan cipika-cipiki gitu, cipika-cipiki. Kemudian apa yang dia lakukan setelah menanyakan kabar? Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah sehat. Setelah itu Nabi menanyakan apa? Ada yang bisa saya bantu? Itu, padahal Nabi gak punya apa-apa, tapi selalu siap membantu orang lain. Beda sedikit dengan kita. Ada yang bisa bantu saya? Nah, itu setelah menanyakan kabar. Nabi itu selalu menawarkan bantuan. Makanya saya bilang, ajib banget gitu. Manajemen komunikasi Nabi itu sangat luar biasa, berkelas. Dulu ketika saya mau ngaji, komo kerarusuh bisa keberangan gitu, ayah baru datang, harali ngetu ya tergaji, gitu ngaralangan wae. Adab Nabi itu gimana? Sering ngasih candy atau apa? Permen gitu ya. Untuk orang-orang, anak-anak kecil yang di jalan, Nabi, assalamualaikum, Nabi salam. Nah lagi main apa? Menegur siapa itu? Ada itu ya, dalam fikih harokah itu berhasil saya terjemahkan itu tentang akhlak 24 jam bersama Rasulullah SAW. Bagaimana ke anak kecil, bagaimana ke istri, ya, bagaimana menantu dengan mertua bisa aman. Masya Allah, itu akhlak yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah SAW. La tasma'u fiha lagiyah, fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah. Nanti ada ranjang-ranjang yang tinggi buat istirahat kita. Sebelum ranjang di surga, maka bereskan dulu ranjangmu di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah soal tidurmu yang tidak terlalu lelap untuk sholat malam, saling membangunkan satu sama lain, membina surga di ranjang itu apa? Ya kan? Ketika berhubungan jangan lupa berdoa. Masya Allah. Karena kalau nggak berdoa setan ikutan gitu. Iya. Dan itu mempengaruhi ke anak kita. Kemudian cara tidur, ya, cara tidur bagaimana Rasulullah. Dan Masya Allah, ketika saya mengamati sirah itu yang paling susah itu dituruti dari Rasulullah itu dua ya. Yang pertama adalah soal makan, yang kedua soal tidur. Rasulullah itu sedikit tidurnya, bukan berarti nggak tidur, dan Rasulullah juga manusia, sama perlu istirahat, tapi tidurnya itu luar biasa. Di antaranya adalah tidur qailulah ini, tidur sebentar, yaitu setelah zuhur atau setelah makan, tapi tidak langsung tidur, setelah zuhur dan setelah sholat tahajud sebelum waktu subuh. Ya, ini tidur yang sangat rawan memang. Setelah sholat tahajud karena capek sholat tahajud dan baca Al-Quran, akhirnya ya gitu. Setelah sholat subuh, setelah sholat tahajud sebelum sholat subuh itu diceritakan sampai ngorok Rasulullah itu kenapa nih? Karena capek itu sholat malam dan sering dibangunkan baru beliau sholat subuh. Oh iya, kapungkur sebenarnya baca hadisnya, belajar fikul ibadahnya tentang kitab sholatnya ketika dulu belajar Bulughul Maram ketika di Sanawiyah dulu, kemudian mu'alimnya, tahu-tahu pantesan ini jawabannya. Ketika saya teliti lagi, Masya Allah, sirah ternyata menjawabnya. Bahkan manajemen modern yang berguru kepada Rasulullah kemudian menjawabnya. Jadi istirahatnya itu ataupun setelah zuhur. Dan istirahat setelah zuhur ini ternyata dipakai juga di perusahaan-perusahaan buat meningkatkan produksi. Jadi banyak yang perusahaan-perusahaan yang mentidurkan karyawannya setelah zuhur. Jadi biar jam 1 karyanya seperti jam 7 pagi katanya Bu. Ketika saya tawarkan loba numbungan bisi sareges dulu udah jam 5 barangkali kayak gitu ya. Misalkan nggak terlalu gitu. Jadi Masya Allah termasuk pendidikan yang ada di
Pendidikan nomor 1 di dunia itu kan di Selandia Baru, anak-anaknya setiap 45 menit tidur 15 menit. Ini penting, jadi si anak itu seger terus gitu. Jadi konsentrasi itu 45 menit. Urang mah konsentrasi itu dipaksa terus gitu. Sampai berjam-jam. Mana nutrisinya? Paling tempe, paling gitu ya. Atau misalkan ayah lauk, kadang nggak sekedar ayah lauk karena memang jarang jadi loba ting, akhirnya dulu gitu. Iya kan? Nah itu karena makanan juga harus ditunjang dengan baik. Nah inilah menuju generasi ahli surga, generasi terkuat, generasi yang berilmu, generasi yang makannya terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fiha ainun jariyah, fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah, di mana makanannya juga tertata, karena kap-kap itu apa, sloki itu sudah tertata dengan rapi. Artinya kerapihan juga perlu diperhatikan kan oleh ahli surga dan lain sebagainya, soal terutama rapih makanan. Nabi Ibrahim itu tidak punya apa-apa, tapi yang diperhatikan beliau adalah makanan yang halal. Makanya doanya bertuah. Kalau makanan kita dimasukin dengan, mulut kita dimasukin dengan makanan yang haram, maka lidahnya tidak akan pernah bisa membuka pintu aras langit. Doa-doanya tertutup. Kalau makanan dan minuman kita haram. Terus yang terakhir, tos panas gitu ya, berarti tos saya di waktu ya. Jadi ya 1 jam tadi lebih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Urang biasa kempal, oke, mudah-mudahan dia poin jantan sehat gitu. Karena orang yang tidak bertemu matahari itu sering malu gitu ya, di balik gorden cicing gitu ya. Nah itu kalau kaberangan, beda dengan ibu-ibu yang tadi sholat malam pede keluar gitu. Ya itu memang yang membuat mental kuat itu. Ya, mental kuat itu yaitu curhatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwabu mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarobi mamsusah. Jadi hamparannya, terus segala macamnya, kebutuhannya nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum di surga nanti, maka jadikanlah jannati baiti, surgaku adalah rumahku. Ya, lalu juga rumahku adalah surgaku, baiti jannati. Tapi harusnya surga harus di rumah dulu. Jadi surga di rumah itu saling memaafkan, saling memahami. Karena mohon maaf, tidak ada yang sempurna. Karena engkau Ece bukan seorang bidadari, dan juga Bapak Akang, engkau juga bukan malaikat. Ya, jadi saling memaafkan satu sama lain. Bakal penuh dengan kesalahan, bakal penuh dengan kekurangan. Siapa yang terbaik di sisi Allah? Pertama, yang paling bertakwa kepada Allah, dan yang kedua adalah yang saling memaafkan karena Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu. Tidak ada, bapak-bapak? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, tutup aja dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.